Kelompok 1. Kami akan membahas atau membacakan materi kami. Jangan lupa Saksikan. Bye. Modul pertama, zaman jahiliyah Arab pra-Islam. Modul ini menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, menekankan konteks geografis, sosial, dan budaya yang membentuk fondasi peradaban Islam. Geografi Jazirah Arab. Jazirah Arab sebagai persimpangan perdagangan dunia dengan kota-kota seperti Makkah, pusat perdagangan dan spiritual, Madinah oasis pertanian, dan Yaman pusat rempah-rempah. Iklim gurun membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan nomaden. Sistem sosial berbasis kabilah dengan solidaritas suku ashabiyah, konflik seperti perang kasus. Stratifikasi sosial meliputi bangsawan, rakyat biasa, dan budak dengan perbudakan sebagai institusi utama. Nilai-nilai positif, kebenaran, kemurahan hati, menepati janji, dan kekayaan sastra, puisi, muallakat yang menunjukkan kecerdasan budaya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu geografi Jazirah atau persimpangan peradaban dunia. Jazirah Arab terletak di posisi geografis yang sangat strategis. Wilayah ini menjadi jembatan penghubung antara tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Kondisi geografis ini membuat Arab menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Kafilah-kafilah dagang dari berbagai penjuru dunia melintasi melalui membawa rempah-rempah dari India, sutra dari Cina, dan berbagai komoditas berharga lainnya menuju pasar pasar di Eropa dan Afrika. Baik, saya akan membacakan poin ketiga, yaitu sistem sosial kekuatan solidaritas suku. Masyarakat Arab pra-Islam diorganisir dalam sistem kabilah atau kesukuan yang sangat kuat. Setiap suku dipimpin oleh seorang syekh yang dipilih berdasarkan kebijakan, keberanian, dan kemampuan kepemimpinannya. Sistem ini bukan monarki turun-temurun, melainkan lebih kepada meritokrasi di mana pemimpin harus membuktikan kemampuannya. Salah satu contoh paling praktis dari konflik antara suku dan perang bakus yang berlangsung selama 40 tahun. Perang ini dimulai dari insiden sepele di mana seekor unta milik satu suku menginjak telur burung milik suku lain. Konflik kecil ini kemudian membesar karena hadiah dan balas dendam antar generasi, menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian ketika tidak ada sistem hukum yang mengikat semua pihak. Selanjutnya, stratifikasi sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat pra-Islam. Untuk stratifikasi sosial yang cukup kompleks, bisa dibilang sosial adalah kaum bangsawan dan syadid, yaitu mereka yang memiliki garis keturunan atau warisan kekayaan. Mereka adalah pedagang besar, pemilik tanah, dan pemimpin suku. Perbudakan merupakan institusi yang sangat mengakar dalam masyarakat Arab dan diperoleh dari perang, perdagangan, dan lain-lainnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang sangat keras. Bagi masyarakat Baduy yang nomaden, kehidupan berpusat pada pencairan air dan padang rumput. Selanjutnya, nilai-nilai positif dalam masyarakat jahiliyah. Meskipun disebut sebagai masa jahiliyah atau kebodohan, masyarakat Arab pra-Islam memiliki sejumlah nilai positif yang patut diapresiasi. Mereka sangat menghargai keberanian dan kesatria dalam pertempuran. Menepati janji adalah nilai sakral yang tidak boleh dilanggar. Seorang Arab yang melanggar janjinya akan kehilangan kehormatan dan menjadi bahan cemoohan masyarakat. Namun, yang paling mengesankan adalah kekayaan bahasa dan sastra Arab. Masyarakat yang sebagian besar buta huruf ini memiliki tradisi lisan yang sangat kuat. Mereka mampu menghafal ribuan bait puisi dengan detail yang luar biasa. Bahasa Arab pada masa itu sudah sangat kompleks dan kaya dengan berbagai gaya bahasa, metafora, dan struktur gramatika yang rumit. Puisi-puisi muallakat yang digantung di Ka'bah menunjukkan tingkat estetika sastra yang sangat tinggi. Poin selanjutnya adalah siglar masyarakat jahiliyah. Di balik nilai-nilai positif tersebut, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Posisi perempuan dalam masyarakat sangat rendah. Perempuan diperlakukan sebagai properti yang bisa diwarisnya seperti harta benda. Ketika seorang laki-laki meninggal, anak laki-laki ketuanya bisa mewarisi istri-istri ayahnya kecuali ibunya sendiri dan menikahinya atau menjualnya.
Kemudian praktik yang paling mengerikan adalah luat, yaitu penguburan bayi, perempuan hidup-hidup. Beberapa suku Arab melakukan praktik ini karena sebagai alasan takut kemiskinan karena harus menanggung beban ekonomi. Takut malu jika putri mereka kelak ditawan musuh atau sekedar karena menganggap anak perempuan tidak berharga. Kemudian, minuman keras dan perjudian merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Arab. Mereka mengonsumsi khamr, sejenis minuman beralkohol yang difermentasi dari kurma atau anggur. Kemudian perang dan pembunuhan menjadi hal yang sangat biasa. Konsep balas dendam berlaku tanpa batas waktu. Jika seorang dari satu suku membunuh anggota suku lain, maka seluruh suku korban merasa berkewajiban untuk membalas dendam. Bahkan jika harus menunggu puluhan tahun, siklus kekerasan ini terus berulang tanpa ada mekanisme penyelesaian. Secara lanjutan, sistem kepercayaan, kolonialisme, dan monoteisme. Mayoritas masyarakat Arab pra-Islam menganut monoteisme atau kolonialisme, yaitu kepercayaan kepada banyak Tuhan, takwa yang awalnya dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai beribadah untuk Allah yang Maha Esa, telah berubah menjadi panteon yang menampung tidak kurang dari 306 patung. 5 patung berhala. 3 berhala yang paling terkenal dan paling banyak disembah adalah Lata, Uzza, dan Manat. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga mempraktikkan animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh-roh menjadi benda-benda alam seperti pohon, batu, dan mata air. Namun di tengah dominasi animisme, ada kelompok minoritas yang masih mempertahankan kepercayaan. Selain itu, ada juga komunitas Yahudi yang cukup signifikan, terutama di Madinah dan Mekah.